tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala keindahan yang kita rasakan dalam kehidupan ini adalah murni karunia ilahi. Semoga Allah membantu kita untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salammu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Subhanallah, kita berjumpa kembali untuk bertamasya di tamannya orang-orang soleh, Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis 31 di bab sabar ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis ini, ingin mengingatkan pembahasan dalam hadis-hadis sebelumnya, bahwasanya hidup ini di antara dua, sabar dan syukur. Allah Jalla Jalaluh menjadikan bala untuk para nabinya begitu dahsyatnya, karena memang ada bab kesabaran yang harus mereka capai. Dan kita mengetahui bahwa orang-orang yang sabar mendapatkan balasan tanpa hisab dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian di pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa kesabaran itu memerlukan perjuangan. Dengan cara kita terus melatih diri, menahan diri, sehingga akhirnya kita jadi orang yang penyabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan ketahuilah bahwa tidaklah seseorang diberi karunia oleh Allah Jalla Jalaluh yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maka tatkala kita membahas tentang bab sabar, bukan berarti kita menginginkan musibah. Karena sejatinya Allah sudah menetapkan ujian itu akan datang. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri, memohon kepada Allah agar diberi afiat, memohon kepada Allah agar dikaruniai kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar ketika menghadapi musibah. Tapi silahkan dibaca di hadis nomor 31. Hadis nomor 31. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala mara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika 'anni fa innaka lam tusab bimusibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما صبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. Dari Anas radhiyallahu an yang menuturkan,
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati wanita yang tengah menangis di dekat kuburan. Lantas beliau berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah." Namun wanita itu malah berseru, "Pergi dan menjauhlah dariku, karena Anda tidak mengalami musibah yang baru saja menimpaku." Wanita itu tidak mengenal siapa beliau. Lalu dikatakan kepadanya, "Sungguh, beliau adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian wanita itu mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak menjumpai penjaga pintunya. Lalu dia berkata kepada beliau, "Aku tidak tahu kalau tadi itu engkau." Maka beliau bersabda kepadanya, "Sesungguhnya kesabaran yang mendatangkan pahala adalah pada saat benturan pertama, awal terjadinya musibah." Muttafaq alaih. Dan dalam riwayat Muslim, Dalam riwayat Imam Muslim, hadis ini disebutkan kepada lafaz wanita ini menangisi anaknya. barakallahu fiik, subhanallah ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang merupakan pelayan Rasulullah SAW, khadim untuk baginda Nabi SAW, dan alangkah indahnya menjadi pelayan Rasulullah SAW. Dia menceritakan bagaimana suatu hari Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Dengan hadis ini para ulama menguatkan pendapat atas bolehnya seorang wanita ziarah kubur. Yang dilarang adalah wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Wanita ini menangis di sisi kuburan. Dan Nabi SAW tidak menegur keberadaan dia di kuburan. Tapi Nabi SAW menyuruh dia untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Takwa melaksanakan perintah Allah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dimurkain oleh Allah. Dan wasiat bertakwa ini adalah wasiat yang sangat indah dan mulia. Allah mengatakan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qabl wa iyyakum anittaqullah. Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian agar mereka bertakwa kepada Allah dan agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan seorang muslim ketika ada yang memberikan nasihat kepada dia, hendaklah nasihat itu direnungkan, dicerna, kemudian diamalkan. Tidak seperti orang-orang munafikin. Allah menyebutkan kisah sebagian di antara mereka, wa idza qila lahu ittaqillah akhadathu al-'izzatu bil itsm. Ada orang-orang yang kalau dikasih nasihat, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, dia malah jadi sombong, besar diri dan tidak mau menerima nasihat. Nabi SAW memberikan wasiat kepada wanita ini untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Karena keberadaan dia di sisi kuburan. Apa peristiwa itu setelah pemakaman, orang-orang udah pulang, dia datang ke kuburan. Itu menandakan bahwa dia telah mendapatkan musibah yang berat sekali. Apa jawaban wanita ini? Dalam kondisi dia sedang gak tahu. Hati yang penuh dengan kegundahan. Ditinggal mati oleh anaknya, sobi, anak kecil masih. Dan jamaah, orang kalau ditinggal mati seorang anak yang masih di dalam perut atau lahir, kemudian meninggal dunia, itu tidak terlalu berat apabila anaknya itu sudah bisa berjalan. Sudah ditimang-timang sama orang tuanya. Udah bermain sana, bermain ini. Semakin berat ujian buat dia. Maka wanita ini mengatakan, ilaika anni. Sana kau, menjauh kau.
engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Ucapan ini sebenarnya banyak diucapkan oleh orang kalau dikasih nasihat untuk bersabar. Yang sering Ana dengar ucapan seperti ini biasanya wanita kalau disuruh bersabar, ditinggal suaminya kawin lagi. Kita nasihatin, Ana sering kasih nasihat mereka yang jadi istri pertama atau jadi istri kedua. Ana ngomong sabar dihadapin semuanya. Apa jawab kebanyakan perempuan yang dikasih nasihat seperti ini? Ya nggak kebanyakan ya, beberapa perempuan yang dikasih nasihat seperti ini. Suatu saat nggak tahu perasaan kita, gimana kita. Kita bukan bicara perasaan, kita bicara tentang perintah Allah untuk bersabar. Perasaan bagaimanapun itu musibah. Berat engkau menerimanya, tapi dirimu memiliki kewajiban untuk bersabar. Karena ini kunci untuk naik ke jenjang yang selanjutnya. Maka wanita ini mengatakan, kau tidak ditimpa dengan musibah yang menimpaku. Artinya ngomong gampang, ngomong sabar. Banyak seperti itu jawaban orang-orang. Bahkan Ana pernah ditanya oleh seorang wanita dalam kertas. Yang dia pinta dalam suratnya itu, dalam pertanyaan itu, dia, Ustaz tolong nasihatnya jangan sabar. Berarti sebenarnya wanita itu tahu kuncinya sabar. Tapi dia gak mau sabar. Dia mau yang lainnya. Akhirnya Nabi SAW meninggalkan perempuan ini. Perempuan itu tidak dimarahin. Ya, kita lihat akhlak Nabi SAW. Sahabat-sahabat juga tidak marahin tuh perempuan yang bersama Nabi SAW. Dan perempuan itu tidak mengenal Nabi. Tidak seperti sekarang. Ustadz, dia dengan kamera yang ada, dengan video yang ada, sehingga dia dikenal sama manusia. Dan itu juga ujian buat dia. Ujian ketenaran, ujian keikhlasan dia. Perempuan ini gak tahu, Nabi biasa Nabi SAW. Lagi-lagi perempuan ini sedang dalam kondisi sedih, udah gak peduli siapa tuh orang. Gak tahu lagi dan tidak peduli. Akhirnya dikasih tahu perempuan ini, kalau tadi itu Nabi SAW. Maka dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maka dia datang ke rumah Nabi SAW untuk minta maaf. Ternyata di rumah Nabi gak ada penjaga. Ini kembali lagi menunjukkan tentang akhlak yang mulia dari Nabi SAW. Beliau pemimpin, panglima perang. Dan beliau adalah utusan Allah Jalla Jalaluh. Tapi beliau biasa orangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya boleh orang itu pakai penjaga ketika memang perlu penjaga, bukan untuk gaya-gayaan. Lalu dia datang minta maaf. Minta maafnya dia itu karena dia mengucapkan itu dan dia tidak tahu sama Nabi SAW. Lam a'rifka. Artinya kalau orang lain gak ada masalah untuk perempuan ini. Maka Nabi SAW memberikan nasihat lagi kepada perempuan ini tentang kesabaran. Beliau mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu dalam pukulan pertama, benturan pertama, awal kejadian. Tapi kalau sudah berhari-hari, ya, orang ya sudah mulai lupa sama anaknya, mulai lupa dengan orang yang dia cintain, udah biasa. Tapi kesabaran yang disebut sabrun jamil, sabaran yang indah, yang seorang akan mendapatkan pahala di sana, itu ketika awal peristiwa. Terkadang sebagian orang itu shock di awal. Ini berat nih. Maka di situ butuh hiburan. Dihibur nggak ada masalah. Supaya dia bersabar. Artinya bukan berarti dia nggak dapat pahala ketika dia tahan diri. Dia kan tetap berusaha bersabar.
Tapi tidak seperti dengan kesabaran yang di awal tadi. Yang pahalanya tentunya tidak akan terhingga karena dia menahan dirinya. Maka jemaah rahimakumullah, sekali lagi tatkala ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, terimalah nasihat tersebut. Walaupun ya berat buat kita untuk menerimanya. Dan itu juga untuk melihat apakah kita orang yang sombong atau tidak. Karena orang yang sombong biasanya menolak kebenaran. Karena berpandangan yang ngasih nasihat adalah ya mungkin lebih rendah dari dia. Nah, kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya. Nah, silahkan. Nah, belum terkoneksi Zubair. Dari sana belum ngomong dari sana. Udah connect. Berapa boleh Ustadz? Oh, Muskat. Berapa boleh belum pakai mic. belum Boleh kayaknya. yang baca atau Enggak, masih Oman dulu nih kita Muskat? nih. Muskat dulu. Oman yang Nah, silakan. Hadis nomor 32. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza fadattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah seorang hambaku yang beriman memperoleh pahala dari sisiku, yaitu jika aku mengambil kembali kekasihnya dari penghuni dunia ini, kemudian dia mengharapkan pahala karenanya, melainkan baginya surga. Nah, rawahul Bukhari hadis ini ya. Subhanallah jemaah. Betapa panjangnya hadis-hadis tentang kesabaran. Karena memang bersabar itu memerlukan perjuangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala. Allah berfirman. Ini yang dikenal dengan sebutan hadis qudsi. Ma li abdil mu'min indi jaza. Itu bercerita tentang pahala buat hamba apabila Allah mencabut nyawa kekasihnya. Siapa aja kekasih dia? Orang tua, istri, suami, anak, teman. Pokoknya sesuatu yang menjadi pilihan dia dalam kehidupan ini. Yang hatinya condong kepada dia. Sayang sama tuh orang. Dan Allah ketika melakukan ini pasti untuk kebaikan. Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tapi apabila Allah cabut nyawa kekasihnya, kemudian orang ini bersabar mengharapkan pahala dari Allah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia membaca doa atau tidak membaca doa, tapi dalam hati dia berharap pahala ditinggal mati orang yang dia cintai. Dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang akan Allah berikan kepada orang ini? Surga. Hadis ini adalah
arahan kepada setiap muslim untuk sabar. Dan ingat, sabar pada benturan pertama. Pada awal terkena musibah. Tidak sedikit sebagian orang ketika dengar berita, dia pingsan. Nggak tahan dia. Bangun lagi, pingsan lagi, berat buat dia. Tapi dia tahan diri. Karena bersabar itu menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang dimurkain Allah. Atau dari melakukan tindakan yang dimurkain Allah dengan raganya. Ada orang yang dengar anaknya meninggal dunia, tahan dia. Ketika jenazah anaknya sampai rumah, pingsan. Tapi dia tetap berusaha untuk nahan diri dan berharap pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Selesai. Allah tidak memberikan balasan kepada yang lebih utama daripada surga. Dan di sini kembali kita mengingatkan bahwasanya ada derajat-derajat di surga yang tidak mungkin diraih oleh hamba dengan amalannya. Nggak cukup amalannya. Maka Allah berikan musibah kepada dia agar dia bisa meraih derajat itu. Kembali di sini seorang husnudzon sama Allah Jalla Jalaluh. Dan kalau bicara surga, ada orang yang bersabar dari pagi sampai sore bekerja. Ada yang bersabar untuk beli HP. Kadangkala sampai 12 jam ikut antri. Karena mendapatkan diskon umpamanya. Apa surga Allah tidak pantas diraih oleh seorang hamba dengan dia bersabar? Yang kita tahu kata Nabi SAW, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti, tempat pecut yang biasa digunakan untuk naik kuda, ada mereka pakai punya pecut yang pendek itu. Tempat seperti itu di surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka sekali lagi hadis ini anjuran kalau kita ditimpa musibah, sabar. Ingat sama surga. Ingat bismillah. Ini sesuatu yang memang harus dihadapi. Baik. Hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 33. Wa an Aisyah radhiyallahu anha أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها إنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasannya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, wabah penyakit menular. Maka beliau memberitahunya, taun adalah ajab yang dikirimkan Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Namun Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seorang hamba yang terjangkit taun tetap berada di daerah dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari Allah, serta mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang menimpanya kecuali telah ditetapkan Allah terhadapnya, melainkan hamba tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang taun. Kita kadang-kadang melihat satu petaka yang menimpa satu kaum. Jadi taun ini wabah. Syekh Utsaimin menjelaskan baik wabah itu bentuk penyakit tertentu
yang menular, yang menimpa satu kaum, atau wabah apa saja. Yang jelas masalahnya adalah masalah bagaimana sikap seorang muslim menghadapi seperti ini. Aisyah bertanya, apa itu seperti itu? Yang kadang-kala menimpa yang dewasa, menimpa yang kecil, yang muda, yang anak-anak tertimpa dengan wabah. Mungkin wabah kolera ya, yang dulu banyak terjadi menimpa kaum-kaum tertentu. Maka Rasul SAW menjelaskan kalau hal itu adalah azab. Azab yang Allah turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun Allah jadikan itu rahmat. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Penyebab musibah dua. Dosa dan cinta. Dosa yang dilakukan oleh seseorang, kemudian Allah menurunkan azab buat dia karena dosanya. Yang kedua, rahmat, cinta Allah kepada hambanya. Di sini taun, sesuatu yang menjijikkan, yang kadangkala jari jemari itu bisa lepas. Kemudian wajah penuh dengan luka-luka. Orang-orang pada jijik. Itu rahmat buat orang-orang yang beriman. Lalu dijelaskan bagaimana sikap seorang muslim, seorang yang beriman apabila di daerahnya terjadi taun. Kita tahu wabah yang menimpa satu daerah itu diperintahkan oleh Nabi SAW agar mereka tidak keluar dari tempat itu. Agar virusnya atau bakterinya tidak pindah kota, biar di tempat itu. Barang siapa yang tertimpa ta'un, kemudian dia diam di negerinya dengan 3 catatan. Yang pertama, sabiran, bersabar, menahan diri. Yang kedua, muhtasiban, berharap pahala. Sabar di sini mengandung unsur seorang husnudzon sama Allah. Muhtasiban, dia berharap pahala. Yang ketiga, ya'lam, dia mengetahui dengan yakin bahwa apa yang menimpanya itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan untuknya, untuk kebaikan dia. Katabahullahu lahu. Seperti yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 51. Coba dibaca. Surat At-Taubah ayat 51. Mungkin ayat 50-nya dibaca juga. Yang ayat 50 dibaca. 50, 51. Yang 50 dulu dibaca. In tusibka hasanatun tasuhum in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, artinya, jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami untuk tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami.
Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah, Sedekah. ini kisah bersama orang-orang munafikin. Kalau melihat orang Islam lagi kena musibah, mereka senang banget. Tapi kalau umat Islam mendapatkan kemenangan, mereka jadi susah. Ini salah satu sifat orang-orang munafikin. Kemudian Allah perintahkan bagaimana kita bersikap nih. Dengan musibah yang datang menimpa, dengan kemenangan yang datang. Maka Allah katakan, Qul, katakan. Ini sebuah keyakinan yang seorang muslim harus menyampaikan. La yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi ucapan ini kalau kita lagi gundah, kena musibah atau apa, ingat baca nih ayat. Supaya kita tahu bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang memang sudah ditetapkan, udah dicatat, udah ada kitabnya tuh. Untuk kami. Para ulama jelaskan lana ini kok bukan alaina. Alaina itu biasanya untuk keburukan kita. Nggak ada, musibah itu untuk kebaikan kita. Allah tuh pelindung kita. Allah tuh maha baik sama kita. Tugas kita apa? Bertawakal sama Allah. Maka di sini apabila seorang terkena penyakit, terkena taun tadi, penyakit yang menakutkan, dia bersabar, berharap pahala, hatinya penuh dengan keyakinan bahwa itu sudah ketentuan Allah. Apa yang akan didapat orang ini? Illa kana lahu mithl ajri syahid. Dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid. Seperti pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu diampuni dari awal tetesan darahnya. Orang yang mati syahid itu akan dikasih kesempatan memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Banyak keutamaan orang yang mati syahid. Dia tidak harus mati di medan perang, tapi dapat pahala mati syahid. Dengan apa? Dengan bersabar. Dan jamaah, ada orang yang awalnya sabar. Kalau musibah itu menimpa sekali, kemudian pergi selesai. Tapi musibah ini menimpa dan terus bersama dia. Contohnya seorang yang kena penyakit. Apa penyakitnya? Stroke. Kanker. Ketika dia dapat berita penyakit itu, shock dia biasanya. Tapi dia tahan diri. Dia memerlukan dukungan. Memerlukan seorang yang memberikan nasihat kepada, menguatkan dirinya. Karena penyakitnya ini akan bersama dia terus. Terus bertambah hari, tambah hari. Terkadang dengan berjalannya waktu, dia jadi putus asa. Seharusnya enggak. Sabar nih. Kenapa? Akan dapat pahala orang yang mati syahid. Jadi perlu dikuatkan orang-orang yang sakit ya. Seakan-akan mereka nunggu kematian. Tuh katanya Ustaz gak mungkin sembuh sudah ini itu. Gak ada masalah, kita semua bakal mati. Yang sehat bakal mati. Beda-beda aja cara matinya. Tapi kematian suatu hal yang pasti. Jadi kalau dikatakan ini penyakit gak bisa sembuh sampai mati, yang sehat mati. Jadi tugas kita adalah bersabar. Kemudian menerima, insya Allah Allah akan berikan pahala yang agung buat dia insya Allah. Baik, hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 34. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha azza wa jalla qala izabtalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah yuridu ainaihi rawahul Bukhari.
Nah, Dari Anas radhiyallahu an, ia bertutur, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. subhanallah jamaah. Kita lihat nih, kita yang dikasih sama Allah kedua mata. Ada orang yang butanya sejak lahir. Ujian nih. Ada orang yang butanya seiring berjalannya waktu. Ada yang butanya di akhir hayatnya. Sekarang kalau kita lihat banyak orang kena katarak. Sebenarnya dari dulu banyak orang kena katarak. Akhirnya akhir hidupnya buta. Barang siapa yang Allah uji. Ini Allah yang mengatakan. Hadis qudsi juga. Idza btalaitu abdi. Kalau aku menguji hambaku dengan kedua kekasihnya. Disebut dua mata ini adalah habibah. Kekasih. Lalu dia bersabar. Sabar. Maka Allah akan kasih ganti dia. Dengan surga. Ini gantinya sekarang. Surga. Oleh karena itu orang-orang yang buta, keluarganya, ujian buat keluarganya. Merawat orang yang buta umpamanya. Maka hendaklah diarahkan kepada sesuatu yang mulia. Karena orang yang buta ini dikasih sama Allah kekurangan di satu panca indera, tapi biasanya dia punya kekuatan di perasaannya. Terkadang ada orang buta jalan di pasar seakan-akan dia ngelihat. Ada perasaan dia. Waktunya belok dia belok. Ada yang pakai tongkat umpamanya. Biasanya dia memiliki kekuatan hafalan. Sehingga tidak sedikit orang-orang buta yang hafal Al-Quranul Karim. Tinggal di sini pihak keluarga mengarahkan kepada yang lebih baik buat kehidupan dia. Bukan diajari sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan ini. Dan kita mengetahui banyak para ulama yang buta. Syekh bin Baz rahmatullah alaihi dikatakan butanya beliau itu berkurang lah. Sampai umur 20 tahun mungkin hilang. Tidak bisa melihat sama sekali. Dan sekarang mufti yang ada pun seperti itu. Tapi bagaimana Allah berikan kelebihan kepada dia. Jadi sejatinya orang yang buta kedua matanya jangan sampai buta kedua hatinya. Dan ada orang-orang yang Allah berikan kedua mata dia bisa melihat di dunia ini. Namun dia tidak melihat kebenaran dan mengikutinya. Sehingga Allah mengatakan وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Subhanallah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan barang siapa yang berpaling dari ayat-ayatku, peringatan-peringatan Allah, maka Allah akan jadikan buat dia kehidupan yang sempit walaupun dia penuh dengan panca indera. Dan kita akan himpun dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Keluar dari kuburannya buta. Maka dia mengatakan, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa aku dibangkitkan dalam kondisi buta? Padahal aku bisa melihat. Ya, kata Allah. Begitulah datang kepadamu ayat-ayatku, engkau lupa, engkau tinggalkan. Engkau gak peduli. Maka hari ini pun orang itu ditinggalkan. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat kedua mata ini. Nikmat besar dua mata ini. Makanya ujiannya pun besar. Pahalanya pun sesuai. Allah mengatakan di surat Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain
wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami yang menjadikan bagi manusia itu kedua mata, dengannya dia bisa melihat. Siapa yang ngasih itu? Allah. Maka semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat mata ini dan menjauhkan kita dari maksiat mata. Baik, tafadhal hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 35. Wa an Atha ibni Abi Rabahin qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urikam ra'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hazihil mar'atu sawda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashaf fad'ullahu ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakashaf fad'ullaha alla atakashaf fada'a laha. Muttafaq alaih. Dari Atha bin Abi Rabah, ia bercerita, suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku, maukah kamu aku perlihatkan seorang wanita penghuni surga? Aku pun menjawab, mau. Lalu Ibnu Abbas memberitahu, wanita hitam ini, dia pernah mendatangi Nabi SAW dan mengadu. Aku biasa pingsan karena kerasukan dan auratku tersingkap karenanya. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Beliau menanggapi, jika mau bersabarlah, niscaya kamu akan memperoleh surga. Dan jika mau aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia menyembuhkanmu. Wanita itu berkata, aku memilih untuk bersabar. Tidak lama kemudian wanita itu mengadu, auratku tersingkap tatkala kerasukan. Maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap lagi karenanya. Kemudian beliau berdoa untuknya. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Taib. Ini berkaitan dengan penyakit. Atha bin Abi Rabah adalah seorang tabi'in senior ya. Dia muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Suatu hari di Mekah nih, Ibnu Abbas mengatakan kepada Atha, maukah engkau aku kasih tahu wanita penghuni surga? Kesaksian seseorang, fulan masuk surga, atau fulana masuk surga, itu tidak boleh kita memberikan kecuali sesuatu yang memang sudah diinformasikan oleh Nabi SAW dan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang dijamin masuk surga dengan sifat-sifatnya. Orang-orang yang bertakwa, Allah mengatakan surga itu uiddat lil muttaqin. Dengan sifatnya orang bertakwa, insya Allah masuk surga. Tapi kita tidak bisa menunjuk fulan nih masuk surga. Kecuali yang memang Nabi sudah menyebutkan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Maka kita bersaksi bahwa mereka masuk surga. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala memberikan kesaksian kepada seorang wanita ini karena memang Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam. Ini perempuan datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, mengadu. Dia minta didoakan. Jadi termasuk tawasul yang boleh adalah minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup dan dia hadir. Dia bisa mendengar suara kita. Maka perempuan ini berkata kepada Nabi SAW, kalau aku usra. Di terjemahan kerasukan, mungkin kurang tepat ya. Sora itu bisa jadi orang, iya. Ada dua macam. Yang satu tadi ayan atau epilepsi. Yang kedua makna sora itu kerasukan. Jadi kondisinya
tegang lah badannya itu. Urat-urat saraf-sarafnya itu jadi kaku. Hal ini bisa disebabkan karena kerasukan jin. Maka obatnya adalah dengan diruqyah. Yang kedua bisa jadi karena penyakit ayan tadi. Penyakit yang memang ada masalah di syarafnya yang memang bisa diobati. Dan dua-duanya bisa diobati. Maka wanita ini minta kepada Nabi SAW supaya didoakan. Dan dia cerita, aku nih kalau sudah datang tuh penyakitku itu, tersingkap auratnya. Biasanya nendang-nendang mungkin tuh jatuh gimana. Sehingga tersingkap auratnya. Fad'ullah, doakan aku. Lalu Nabi SAW memberikan penawaran buat wanita ini. Kalau kamu mau sabar, masuk surga. Sabar masuk surga. Kalau mau aku doakan. Agar Allah menyembuhkanmu. Apa yang dipilih oleh wanita ini? Sembuh di dunia selama 70 tahun, tapi surga spekulasi masuk surga. Atau tetap sakit sampai mati selama 70 tahun anggap umur dia, tapi surga jaminan buat dia. Orang yang cerdas akan berpikir ya, investasi ini, kalau bicara investasi adalah investasi yang tanpa resiko. Yang hasilnya itu keuntungannya tidak terbatas. Maka perempuan ini memilih asbir. Aku sabar. Aku akan sabar. Lalu dia mengadu, ini utakasyaf. Tapi ada masalah, aku tersingkap biasanya. Dia tuh gak dosa. Orang yang tersingkap auratnya tanpa sengaja, apalagi dalam kondisi dia sakit seperti itu, maka dia tidak berdosa. Seorang yang menyingkap auratnya, menampakkan auratnya sendiri, itu yang dipertanyakan nantinya. Kenapa dibuka auratnya, ditampakkan? Tapi karena wanita ini salehah dan wanita ini hitam, namun dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Dia nggak ingin auratnya tersingkap. Dikatakan perempuan ini tinggi orangnya. Lalu dia minta sama Nabi agar didoakan supaya tidak tersingkap auratnya. Dan Nabi mendoakan. Pada kesempatan lain atau melihat perempuan ini biasanya kalau lagi tawaf ya, kemudian dia takut penyakit itu datang. Penyakit itu datang nimpa dia. Karena Nabi tidak mendoakan agar dia disembuhkan SAW. Maka dia terkadang bersandar ke dinding Ka'bah. Dia berpegangan dengan kiswah Ka'bah. Karena takut tersingkap auratnya. Maka subhanallah jemaah. Ini pelajaran yang indah buat setiap muslimah. Keindahanmu bukan di kulitmu yang putih. Bukan di keriput yang hilang. Bukan di mancungnya hidungmu. Kalau itu menjadi keindahan seorang muslimah, banyak orang-orang non-muslim yang lebih cantik dari dirimu. Tapi keindahan seorang muslimah adalah dengan iman dan ketakwaan dia. Ini perempuan hitam jemaah. Hitam kulitnya. Mau dipakein apa ya dia hitam. Tapi bisa dibayangin. Wanita hitam berjalan di muka bumi ini. Dan dia sudah dijamin masuk surga. Sedangkan kayak kita-kita nih. Yang mungkin kulitnya putih. Yang mungkin indah wajahnya. Namun kita tidak tahu. Apakah surga menjadi tempat kita atau neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Kita berlindung dari penyakit. Kita minta afiah. Maka bersabar. Yang terkena musibah. Ini adalah contoh bagaimana kesabaran membuahkan surga. Jadi kalau anti terkena penyakit yang berat, ada yang musibahnya silih berganti. Dirinya, istrinya, anaknya, ya Allah.
Kita akan baca nanti hadis. Ternyata orang-orang yang dicintain Allah pun terkena musibah. Barakallahu fiik. Baik, silakan lanjutkan. Hadis nomor 36. Wa an Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wasalamu alaihim darabahu qaumuhu fa'admahu wa huwa yamsahu dama an wajhihi yaqulu Allahumma ighfir liqaumi wa innahum la ya'lamun. Muttafaq alaih. Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi Shalawatullahi Wasallamuhu alaihim. Nabi itu dipukul kaumnya hingga mengucurkan darah. Lalu dia mengusap darah tersebut dari wajahnya sambil berdoa, Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaq alaih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat nih, para nabi yang mereka adalah orang-orang pilihan Allah, yang mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Ternyata dalam perjuangan mereka, sebagian di antara mereka dilukain oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, bahkan sebagian dibunuh oleh kaumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah 13 tahun berdakwah, disakiti tubuhnya, disakiti hatinya, keluarganya disakitin, diboikot alaihi salatu wassalam. Sahabat-sahabatnya seperti itu, bahkan sebagian mati terbunuh dalam masa penyiksaan, seperti Sumayyah binti Khabbab, ibunda Ammar bin Yasir. Dan Nabi SAW kalau melewatin keluarga Ammar yang disiksa, beliau hanya mengatakan sabron, sabar keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Tempat kalian yang dijanjikan adalah surga Allah Jalla Jalaluhu. Di sini Nabi SAW menceritakan tentang kisah salah satu nabi dari nabi-nabi yang mereka dipukul oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Tapi apa yang dilakukan oleh nabi ini? Dia usap darah yang mengalir di wajahnya. Dia usap. Dia tidak melaknat kaumnya, tidak mendoakan keburukan buat kaumnya, tapi malah dia memohon kepada Allah. Ini akhlak ya. Ketika seorang disakitin dalam masa menyampaikan agama Allah, maka hendaklah yang menjadi ambisi utama dia adalah memberikan hidayah kepada orang, berusaha untuk menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran. Mereka nerima atau tidak itu tugasnya Allah, tapi jangan berhenti untuk mendoakan kaumnya, mendoakan orang-orang. Nih, sampai berdarah-darah ternyata doanya Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni buat kaumnya, sesungguhnya mereka enggak ngerti ya Allah. Subhanallah jamaah. Coba dibuka surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 33 34. Oh, 3 sampai 35 nih ayat ini indah sekali nih, tentang bagaimana kesabaran para nabi. Ayat 33 35 sampai 35. Surah Al-An'am, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Barakallahu fiik. Nah, Artinya sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang-orang itu benar-benar berat buat Nabi SAW. Berat untuk menerimanya. Ya ujian. Nabi pun diuji. Dikatakan kadzab beliau alaihissalam, penyihir, apalagi penyair, pendusta tadi, tukang dongeng, segala macam ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa mereka mendustakan Nabi alaihissalam. Tapi dihibur Nabi alaihissalam bahwasanya nabi-nabi sebelum engkau sama. Mereka didustakan, mereka dianiaya. Apa tugas kita? Bersabar. Dan Nabi pun termasuk ulul azmi minar rusul. Allah mengatakan kepada Nabi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Afwan. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Maka perlu seorang bersabar. Tugasnya hanya menyampaikan. Nabi ingin memenuhi segala permintaan kaumnya. Demi agar mereka mendapatkan hidayah. Tapi Allah sebutkan, kau harus bersabar. Kalau kau mau datangkan sendiri ya silahkan. Tapi Allah menasihati Nabi supaya bersabar. Bahkan di akhir ayat Allah katakan, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Jangan sampai engkau menjadi orang-orang jahil. Nasihat Allah buat Nabi, apalagi buat kita nih. Yang kadang-kala kita emosi, kadang-kala ya marah-marah. Ini Nabi dikasih nasihat sama Allah. Maka kita pun jangan sampai menjadi orang-orang jahil menghadapi musibah ini. Ini bicara Nabi dalam rangka berdakwah, terluka,
Mungkin dilemparin batu, dan Nabi kita alaihissalam pernah tertimpa seperti itu. Beliau dilempari batu alaihissalam dari Taif. Ketika perang Uhud, gigi beliau patah dan darah mengalir dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabar alaihissalam. Maka kita pun harus bersabar. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 37. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamim wala hazanin wala azan wala ghamin hatta syaukatu yusaquha illa kafarallahu biha min khatayahu. Muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, kesakitan, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan kegundahan hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaq alaih. Subhanallah jemaah. Manusia dalam kehidupan ini, kalau kata istilah orang Indonesia, hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang-kala kita di atas, kadang-kala di samping, kadang-kala di bawah. Kadang-kala kita senang, bisa tersenyum, bahkan tertawa, terbahak-bahak. Tapi di saat yang lainnya, kita harus bersedih, menangis, menahan diri. Di satu saat kita bersukaria, di satu saat kita berduka, kita sakit, kita sehat, kita terkena duri, motor bocor rodanya, mobil di starter nggak mau hidup, harus didorong, berbagai macam musibah menimpa kita dalam kehidupan ini. Ternyata disebutkan di sini, itu adalah penghapus dosa. Rasa lelah kita, safar pun perjalanan itu jadi penghapus dosa. Kita kadang-kala di rumah kepikiran sesuatu, kok nggak pulang-pulang anak, jadi bersedih, gundah. Itu dihapuskan dosa-dosa kita. Maka tugas kita menghadapi kehidupan ini dengan ilmu tadi. Kalau kita berilmu, kita paham nih, ini ilmunya udah nih. Disampaikan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Apa saja yang menimpa seorang mukmin, rasa lelah, rasa gundah, rasa sedih, kesulitan yang menimpa dia, penyakit, atau duri, atau apa aja. Itu penghapus dosa. Jadi apabila kita mengetahui itu penghapus dosa, hidup kita damai. Damai. Kenapa? Ternyata Allah baik banget sama kita. Sampai sesuatu yang terkadang kita penyebabnya. Kita kadang-kala jalan nggak pakai sandal. Kena beling kaki kita. Pecahan kaca, berdarah. Jadi penghapusan dosa. Kadangkala ibu-ibu di dapur masak, tanpa sengaja minyak itu menyiprat, terkena dia. Kadangkala melepuh, penghapusan dosa. Maka hendaklah seorang muslim ketika mendapatkan musibah, langsung dia ingat, ya Allah, dikurangin dosa hamba insya Allah. Oleh karena itu doa ketika kita mengunjungi orang yang sakit, apa yang kita katakan, la ba'sa tahurun insya Allah, nggak apa-apa insya Allah, ini penghapus dosa seperti itu. Maka seorang mukmin sekali lagi, tidak ada buat dia jalan yang paling indah kecuali menerima kenyataan yang ada, tidak mencari kambing hitam, tapi yang jelas dia berusaha untuk menjadikan musibah yang menimpa dia anak tangga untuk menjadi lebih tinggi derajatnya
dosanya dihapuskan, dia naik ke derajat yang selanjutnya, naik sampai ke tingkat yang tertinggi insya Allah. Baik, silakan dilanjutkan. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. Dari Ibu Mas'ud, dia bercerita, aku masuk ke kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tengah menderita sakit demam. Lantas aku berkomentar, wahai Rasulullah, engkau benar-benar menderita demam yang hebat. Beliau menanggapi, benar, sesungguhnya aku menderita demam seperti demam yang dialami 2 orang dari kalian, yakni menderita demam 2 kali lipat dari kalian. Aku bertanya, apakah itu dikarenakan engkau mendapatkan 2 pahala? Beliau menjawab, benar, seperti itulah keadaannya. Tidaklah seorang muslim tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, baik tertusuk duri ataupun yang lebih dari itu, melainkan dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dosa-dosanya niscaya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik jamaah, subhanallah ya. Kita lihat gambaran bagaimana sebelum wafatnya Nabi alaihissalam. Jadi 10 hari sebelum Nabi wafat alaihissalam, beliau sakit. Dan sakitnya parah. Parah banget sakit beliau alaihissalam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud atau sahabat lainnya ketika datang menjumpai Nabi alaihissalam, mereka itu memegang Nabi dari atas selimutnya. Dan panasnya itu sampai ke atas selimutnya. Maka di sini mereka bertanya, Abdullah bin Mas'ud bertanya di sini, ya Rasulullah, parah banget sakitnya engkau. Kita biasanya kalau melihat orang sakit parah akan berpikiran negatif. Oh, kayaknya banyak dosanya nih orang, pantas parah sakitnya. Ternyata nggak seperti itu ukurannya. Bahkan di Nabi alaihissalam sakitnya sangat parah. Panasnya itu melebihin orang biasa. Kalau orang biasa mungkin sudah kejang-kejang. Nabi alaihissalam enggak. Maka ketika ditanya kenapa kok seperti ini Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ya sakitnya 2 orang. Double jemaah. Karena beliau akan mendapatkan pahala double. Maka bagi orang yang sebelum meninggal sakit, kemudian ada orang yang meninggal tanpa sakit, kedua-duanya bukan pertanda husnul khatimah. Ada orang yang sebelum meninggal sakit, parah, kemudian dia berhenti beribadah, nggak bersabar, jadi su'ul khatimah matinya. Karena tidak sedikit orang yang sakit, parah, berhenti sholat, dengan harapan nanti mungkin diqadha, ternyata dia mati selama-lamanya. Ada orang yang nggak sakit tapi dia orang soleh meninggal dunia, mudah-mudahan jadi husnul khatimah buat dia. Tapi yang jelas Nabi alaihissalam menjelaskan setelah itu bahwa apa saja yang menimpa seorang muslim, sesuatu yang tidak dia sukai, duri mau lebih dari duri, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosa dia.
gugur dosanya seperti gugurnya pohon, daun-daun dari pohon. Maka sekali lagi, seorang muslim dalam menghadapi kehidupan ini, hendaklah tadi firman Allah di surat Al-An'am yang kita katakan qul lan yusibana, yang kita bacakan, katakan tidak akan menimpa kami kecuali sesuatu yang sudah Allah tentukan buat kami. Di surat At-Taubah kalau nggak salah tadi ya. Nah, dan hendaklah kita bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis selanjutnya, silahkan. Oleh seorang hamba adalah ilmu yang dia pelajari. Hadis nomor 39. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu rawahul Bukhari. Masya Allah. Hadis-hadis sebelumnya menyatakan bahwasanya musibah itu akan menghapuskan dosa. Ini membuat orang jadi sadar bahwasanya dosa dia akan dibersihkan, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Di hadis ini disebutkan bahwasanya salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan buat kita, Allah tuh kasih musibah. Jadi ketika seorang dapat musibah, hendaklah husnudzon kalau ini salah satu bukti Allah ingin kebaikan buat kita. Sehingga gak putus asa dalam kehidupan ini. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Kemudian biasanya seorang yang beriman ketika kena musibah, dia kembali kepada Allah. Dikasih sakit, orang ini kadangkala jauh dari rumah Allah. Jauh dari ketaatan. Tahu-tahu dia naik motor, tabrakan, patah kakinya. Akhirnya dia jadi semakin dekat sama Allah. Dia semakin, yang mungkin dia biasa kemana-mana dengan kakinya, dia jadi tahu diri. Ini nih. Allah menginginkan dari hamba-hambanya agar kembali kepada Allah. Ketika dapat musibah, kembalikan kepada Allah. Awalnya gak pernah sholat ke masjid, kena musibah, jadi ke masjid. Awalnya gak pernah baca Quran, dikasih musibah sama Allah, tergeletak di rumah sakit, opnam beberapa hari, di sampingnya Al-Quran. Padahal tuh Quran gak pernah dia sentuh sebelumnya. Wirid pagi sore, dia pegang. Ini bentuk kebaikan yang Allah inginkan. Sekali lagi, hidup di dunia ini antara sabar dan syukur. Mungkin selama ini engkau gak bersyukur. Dikasih kesehatan, dikasih harta, kasih segala fasilitas, kurang syukurmu. Nikmat itu tidak digunakan untuk ketaatan. Banyak duitnya gak umroh-umroh. Banyak hartanya gak haji-haji. Ketika dikasih musibah, kepingin berangkat haji. Kepingin berangkat umroh. Ini nih salah satu kebaikan. Kalau dibiarkan tidak dikasih musibah, kapan dia akan sadar? Ketika orang tua sayang sama anaknya, kadang-kadang tuh anaknya dipukul. Bukan karena benci. Agar anaknya sadar bahwa yang dilakukan salah. Walillahil mathalul a'la. Allah tuh Ar-Rahmanir Rahim. Allah tuh lebih sayang sama hambanya daripada orang tua kita sama kita. Maka tatkala ada orang yang terkena musibah, kemudian dia bersabar, kemudian dia jadi sadar. Hari-hari yang masa lalu dia jadi ingat, ya Allah kemana anak selama ini ya. Maka itu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Terima dia sebagai anugerah. Terima musibah itu sebagai karunia. Karunia, ya kembali kepada Allah. Di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di agama kami. Itu yang bala. Ketika musibahnya itu gak sholat.
Musibahnya itu kemaksiatan. Musibahnya itu meninggalkan kewajiban. Itu musibah yang kita nggak mau sama Allah SWT. Kita minta sama Allah jangan jadikan musibah kita di agama kita. Mungkin kita ke hadis nomor 40. Mungkin ini menjadi hadis yang, atau kita lanjutkan hadis. Silakan hadis yang ke-40. Hadis nomor 40. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin aswabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan ini lebih baik bagiku, dan matikanlah aku apabila kematian itu memang lebih baik bagiku. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Subhanallah, kita lihat nih. Ada orang yang kena musibah, ada yang gak tahan, gak sabar. Kena penyakit, gak sabar, lalu dia minta dimatikan. Ya Allah, matikan hamba ya Allah. Baik dengan lisannya atau hatinya yang minta. Dia berharap. Dan ini gak boleh jemaah. Seharusnya ketika seorang kena musibah, kena penyakit, dia minta sama Allah agar Allah membantunya bersabar. Ya Allah, bantulah hamba untuk bersabar ya Allah. Minta dikasih kesembuhan, minta dikasih afiah, tapi juga minta dikasih kesabaran. Kenapa dilarang minta mati? Kita ini nggak tahu. Apakah kalau mati menuju ke rahmat Allah, kuburannya jadi taman dari taman-taman surga, atau kuburannya jadi lobang dari lobang-lobang neraka? Siapa yang tahu? Maka benar-benar kita nggak tahu, jangan minta mati. Terus kalau memang berat, minta sama Allah. Diajarin doa sama Nabi SAW. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan hamba ya Allah selama kehidupan itu baik buat hamba. Bisa jadi kehidupan ini lebih baik. Artinya mungkin seorang ditambah umurnya, tambah sabarnya, tambah tobatnya, tambah ketaatannya. Karena kita tahu umur yang penuh dengan ketaatan atau dengan umur yang selesai tanpa ketaatan, tentunya lebih baik umur yang ada ketaatan di situ. Orang umur 20 tahun taat sama Allah, sama orang umur 21 tahun taat sama Allah, baru mati. Maka tentunya yang 21 tahun lebih baik apabila amalan mereka sama. Bagaimana kalau amal mereka nggak sama? Dan katakan wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Dan matikan hamba ya Allah kalau kematian itu memang lebih baik buat hamba. Artinya dengan mati kita menuju ke rahmat Allah Jalla Jalla. Karena jemaah rahimakumullah, ada sebagian yang bunuh diri akhirnya. Sampai kalau nggak salah di barat itu ada suntik mati. Orang suntik mati. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia sudah nggak tahan dengan penyakit yang menimpa dia. Maka hendaklah kita dalam kehidupan ini berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min maitin yamutu illa nadim. Tidaklah seorang mayit meninggal kecuali dia akan menyesal. In kana muhsinan nadima an la yakuna zdad. Apabila dia orang yang baik mati, dia menyesal. Penyesalannya kenapa? Kenapa enggak ditambah kebaikannya dulu? Wa in kana musian nadim an la yakuna sta'tab. Kalau dia
melakukan kejahatan, dia menyesal kenapa kok nggak bertobat dia sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan bahwasanya secara sanadnya dhaif. Tapi makna hadis ini sesuai bahwa seorang hamba akan menyesal nanti. Makanya dilarang meminta kematian. Doanya tadi yang disebutkan. Dan kita tidak tahu dengan yang gaib. Kita tidak tahu dengan apa yang terjadi keesok hari. Penyakit ini oke. Kita nggak tahu sampai kapan penyakit ini akan menimpa kita. Mungkin pekan depan sembuh kita. Tapi kita sudah minta kematian terlebih dahulu. Lalu Allah kabulkan doa kita. Maka tatkala terkena penyakit, minta kesabaran, minta kesembuhan yang pertama. Minta afiah. Katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian minta dikasih kesabaran sama Allah. Allahumma afrigh alaina sabra. Dengan doa apa saja kita minta dikasih kesabaran. Kemudian kalau memang sampai puncaknya kita nggak tahan. Ada sebagian orang yang takut ya merepotkan orang banyak kata dia. Oh, nanti orang pada kerepotan Ustaz dengan anak sakit seperti ini. Subhanallah. Mungkin keberadaanmu dengan penyakit orang tua sakit umpamanya. Ternyata sakitnya orang tua ini kebaikan buat anak-anaknya. Untuk penghapusan dosa buat anak-anaknya. Untuk mengangkat derajat anak-anaknya. Makanya yang terkadang kita melupakan. Barakallahu fiik. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apabila di dalam hidup seseorang itu merasa tidak pernah merasakan atau tidak pernah mendapati suatu musibah yang begitu besar atau sangat menyedihkan hatinya atau menyusahkan dirinya, kehidupannya berjalan seperti normal-normal saja, tetapi dirinya ingin kebaikan di dalam dirinya, tapi tidak berani untuk meminta musibah tentunya, ya Ustaz. Ya. Sebetulnya itu kondisinya seperti bagaimana ya? Dalam kondisi misalnya si fulan atau fulanah ini dia berusaha untuk terus-terusan mendekatkan diri pada Allah dan memperbaiki dirinya sebagai hamba. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Nah, jadi kalau dikatakan hadis Nabi SAW, man yuridillah bihi khairan yusibhu min. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia, Allah kasih musibah buat dia. Tapi musibah ini tidak harus sesuatu yang besar. Tadi udah disampaikan oleh Nabi SAW bahwa musibah itu bisa jadi tertusuk duri. Bisa jadi musibah itu suami yang zalim. Bisa jadi musibah itu mertua yang zalim kepada dirinya. Banyak sekali musibah. Artinya seorang hamba dalam kehidupan ini adalah hal-hal yang membuat dia bersedih, dia senang. Dan kita nggak boleh minta musibah. Nggak boleh kita minta musibah. Bahkan disuruh minta afiah, minta kesembuhan sama Allah Jalla Jalla. Di sini seorang hamba ketika hidupnya nyaman, maka yang harus dia kejar bagaimana dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena ada orang-orang memang, ini dalam hadis Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwasanya ada orang-orang yang Allah memang kasih kenikmatan sama dia. Soalnya orang ini kalau kasih susah malah jauh sama Allah. Ada orang-orang yang seperti itu. Sehingga kita bersyukur sama Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kan kita jangan meminta musibah. Belum tentu kita bisa bersabar. Dan musibah kecil-kecil yang menimpa kita, mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa kita. Sehingga kalau kita tidak punya penghapusan dosa dari musibah-musibah yang besar, berarti kita dituntut untuk mencari jalan menghapuskan dosa kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan istighfar. Dengan sedekah, dengan taat kepada Allah. Karena ketaatan-ketaatan itu innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Dan yang akan ditanya oleh orang-orang yang hidupnya nyaman adalah apa yang antum gunakan dengan nikmat yang Allah berikan.
Maka jangan lupa untuk bersyukur ya, bersyukur sama Allah. Dan doa minta kesabaran tetap. Karena Nabi SAW kadang beliau mengulangi sebuah bait syair yang lafalnya satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwadi. Akan datang kepadamu hari-hari yang menampakkan kepadamu sesuatu yang kamu sebelumnya nggak tahu. Dan akan datang kepadamu dengan berita-berita yang engkau belum punya persiapan menerimanya. Ditinggal mati orang yang dicintai itu musibah. Tinggal mati bapaknya, tinggal mati adiknya, tinggal mati saudaranya. Itu musibah. Dan semuanya diharapkan menjadi pematik dia kembali kepada Allah. Dia jadi lebih dekat sama Allah, lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan seorang muslim tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Nggak boleh. Karena kita nggak tahu nih. Kita banyak dosa, jelasnya kita banyak dosa. Maka berusaha untuk menanamkan di hati kita roja, harap sama Allah dan takut akan azab Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Tadi yang mengenai ta'un Ustaz, apakah penyakit, karena di sini hadisnya spesifik untuk penyakit ta'un ini Ustaz, apakah untuk sekarang ini bisa dianalogikan pada penyakit-penyakit berat yang lama seperti tadi Ustaz contohkan kanker atau stroke seperti itu Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai wanita yang sakit ayan itu, di sini di salah satu faedah hadisnya disebutkan dibolehkan untuk tidak berobat ketika sakit. Itu apakah memang seperti itu Ustaz ya, kita boleh tidak berikhtiar ketika kita sakit Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan ta'un. Ta'un ini lebih kepada wabah ya. Wabah yang menular menimpa orang banyak. Maka dalam hadis tadi disebutkan dia tinggal di negerinya. Dia tinggal di negerinya. Karena biasanya orang itu melihat kondisi negeri orang terkena ta'un, akhirnya dia ingin keluar dari negeri. Padahal ada larangan. Itu bagian dari ta'un tadi. Dan ta'un ini bisa jadi penyakit tertentu atau umum. Wabah umum yang menimpa satu masyarakat. Apakah bisa dikiaskan kepada penyakit-penyakit lainnya? Sebenarnya penyakit-penyakit lain itu mungkin tidak dikiaskan kepada ta'un. Tapi kepada hadis-hadis yang lainnya. Bahwasanya seorang yang bersabar mendapatkan musibah, terkena musibah yang berat buat dia bersabar, maka akan dihapuskan dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti mungkin akan datang hadis yang akan kita baca, bahwasanya seorang itu berjalan di muka bumi ini dikasih musibah terus sama Allah, wala yazalul bala bimrin. Kayaknya sudah kita baca hadis itu. Bahwasanya bala itu akan terus bersama seseorang sehingga dia berjalan di muka bumi ini walaisa alaihi khati'ah. Dia nggak punya dosa lagi. Dia nggak punya dosa lagi. Jadi hadis yang tadi berkaitan dengan ta'un, wabah penyakit yang bisa itu umum atau penyakit tertentu, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, yang memang ada hukum yang berkaitan dengan mereka tidak boleh keluar dari tempat itu, mereka bersabar di tempat itu ya. Itu untuk penyakit ta'un. Adapun tadi yang dicontohkan masalah orang kena kanker ya, kena stroke, penyakit yang menaun sama dia, insya Allah ketika dia bersabar, dia pun akan mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluh, walaupun mungkin tidak masuk seperti mati syahid ya. Sebenarnya kalau kita lihat yang mendapatkan pahala mati syahid ini, orang mati sakit perut pun akan mendapatkan pahala syahid ya. Orang yang mati dalam nifasnya, mungkin seorang wanita yang melahirkan, Ana baca pendapat Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya dia pun akan mendapatkan pahala syahid ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa lupa? Zubair, apa pertanyaan kedua? Mengenai tidak berobat ketika sakit Ustaz. Berkaitan dengan berobat. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah berobat.
apakah mana yang lebih utama? Seorang berobat atau meninggalkan berobat? Bertawakal. Sebagian mengatakan bahwasanya berobat itu sunnah. Nabi berobat sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau berbekam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pingsan, beliau minta supaya ada air dari 7 kendia. Beliau mandi untuk mengurangi panasnya. Artinya ada usaha dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari sini sebenarnya mengatakan berobat itu dianjurkan. Selama berobat dengan yang halal. Ada berobat-berobat yang makruh umpamanya. Seperti pakai besi kai. Pakai besi panas ya, seperti itu. Ada pun yang mengatakan bahwasanya tidak berobat itu nggak apa-apa. Perempuan yang tadi yang datang kepada Nabi SAW, sejatinya dia bukan nggak berobat, dia minta didoakan. Di sini para ulama berbicara apa yang lebih utama dilakukan oleh seseorang ketika dia sakit. Yang pertama, dia meruqyah dirinya sendiri, tidak minta diruqyah orang, tidak minta didoakan orang. Karena yang lebih utama bagi dia adalah berdoa. Dia memohon kepada Allah SWT sendiri. Tadi orang itu minta didoakan Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberikan arahan kepada dia yang lebih utama. Yaitu bersabar. Tentunya dia mau berdoa sendiri, silahkan berdoa sendiri. Gak ada masalah. Tapi jangan minta sama orang doanya. Dia bersabar. Dan maka Anda lihat pendapat mungkin yang mengatakan tidak apa-apa, tidak berobat. Naam. Tapi bukan anjuran untuk tidak berobat ya. Jadi tidak berobat bagi orang yang dia kuat, sabar, penuh dengan keyakinan, silahkan tidak berobat. Tapi berobat sendiri telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan cara ya beliau berbekam ya alaihi salatu wassalam. Kemudian doa Nabi Ayub alaihissalam, beliau berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ia berdoa minta sama Allah untuk disembuhkan. Karena doa juga termasuk sebab disembuhkannya seseorang ya. Kemudian kita lihat sebagian sahabat Nabi, mereka berobat ya, bahkan sebagian ada yang berobat dengan kai, berobat yang sebenarnya dimakruhkan, tapi ketika butuh untuk berobat. Dan Anda lihat pendapat yang memerintahkan untuk berobat lebih kuat ya daripada berdiam diri. Ya kalau dia nggak mau berobat ya kita tidak larang sebenarnya. Tafadhal seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Maaf Ustadz, nyambung yang pertanyaan tentang berobat tadi. Berarti di dalam mindset kita ketika kita sakit tetap harus punya harapan untuk sembuh ya Ustadz. Dan tidak berharap untuk tetap terus-terusan sakit gitu. Benar. Rasul SAW ya pernah mengunjungi seorang sahabat yang sakitnya parah sekali. Seperti ayam yang sakit. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, hal da'auta Allah bi syai', apakah engkau memohon kepada Allah sesuatu? Iya kata dia. Dia mengatakan Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, apa yang azab engkau akan berikan kepadaku di akhirat, tolong disegerakan di dunia. Kata Nabi SAW, innaka la tutiqu dzalik. Engkau gak bisa, gak akan tahan menerima hal itu. Halla sa'altallaha al-afiyah. Di sini Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak memohon kepada Allah al-afiyah, kesembuhan dan keselamatan? Halla qulta Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka diperintahkan untuk membaca doa itu. Doa yang tiap hari dianjurkan untuk dibaca. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Kemudian kita dianjurkan untuk ngobatin orang. Untuk meruqyah orang. Ketika orang sakit diajarin kita beberapa doa ruqyah untuk kesembuhan. Umpamanya Nabi SAW mengajarkan barang siapa yang membaca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. 7 kali dia akan menyembuhkan insyaallah orang yang
bacaan itu insya Allah akan menyembuhkan orang yang sakit ketika dipegang di tempat yang sakit. Ya. Jadi anjuran untuk berobat itu banyak sekali sebenarnya. Baik berobat dengan cara yang medis atau dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang merupakan ruqyah. Cuma memang yang ada pembicaraan para ulama tentang minta diruqyah. Dari sini juga para ulama mengatakan apakah ini hanya untuk ruqyah atau untuk pengobatan yang lainnya. Seorang berusaha mengobatin dirinya sendiri sebenarnya tidak minta. Tapi dia mengobatin dirinya sendiri itu lebih utama daripada dia minta kepada orang untuk diobatin. Dan tentunya dalam proses seorang mencari kesembuhan, dia bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini tentang hadis nomor 39. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan menimpakan cobaan kepadanya. Pertanyaan saya, kalau misalnya cobaan itu sebenarnya karena kesalahan orang tersebut, misalnya orang itu tidak bisa memakai uangnya dengan baik, akhirnya atau dia berfoya-foya, akhirnya dia dalam keadaan bangkrut, Ustadz. Apakah cobaan yang dia terima itu memang karena Allah menghendaki kebaikan untuknya atau memang kesalahannya sendiri? Dan jika dia bersabar, apakah Allah akan memberikan pahala kepadanya? Nah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik sekali jemaah. Tadi kita sampaikan bahwasanya cobaan itu karena dua hal. Yang satu karena dosa, yang satu karena cinta. Artinya para nabi dikasih cobaan sama Allah untuk mengangkat derajat mereka. Ketika seorang karena dosa dikasih musibah, dosa itu untuk menghapuskan dosa orang itu. Musibah itu untuk menghapuskan dosa orang itu. Dan agar orang itu sadar, itu kesalahan-kesalahan dia. Betul. Tapi Allah menjadikan hal seperti itu dengan harapan dia balik sama Allah SWT. Namun ketika dikasih seperti itu dia nggak balik kepada Allah SWT seperti Fir'aun. Dikasih musibah macam-macam sama Allah Jalla Jalaluhu. Berulang kali mereka melakukan dosa kaumnya Fir'aun ini. Dikasih kata, dikasih darah, dikasih belalang, macam-macam. Ternyata hal itu tidak membuat mereka kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi sejatinya ketika orang dikasih musibah, Allah ingin orang ini balik. Musibah itu bisa jadi azab buat dia. Tapi kan ada orang yang ketika dikasih musibah tadi karena kesalahan dia, itu akan menghapuskan dosa-dosa dia. Dia akhirnya jadi sadar. Daripada nih orang terus berfoya-foya, dia terus berfoya-foya tapi duitnya tambah banyak dan tidak ingat sama Allah SWT. Maka ini musibah dalam agama akhirnya. Maka kalau musibah dalam dunia, kesalahan kita, kita berbuat dosa. Musibah itu bisa jadi karena dosa kita. Maka tugas kita adalah sadar untuk kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai akhirnya kita kelewatan seperti orang yang diistidraj ya, dikasih nikmat terus sampai akhirnya dicabut nyawanya dalam kondisi dia belum bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Giliran Prabu Muli, Ustadz. Nah, Prabu Muli. Silahkan, kita 5 menit lagi azan di sini. Prabu Muli udah connect, Zubair? Nah, kayak ada suara. Nah, silakan dari Prabu Muli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Ustadz ya? Ya, kecil suaranya sih. Tapi terdengar. Ustadz mau bertanya. Ya. Mengenai jika kita tertimpa musibah atau kesakitan kan
kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Apabila kita mengalami musibah atau sakit, tetapi kita mengeluh atau menggerutu, apakah juga akan terhapus dosa-dosa kita? Nah, subhanallah ya. Iya, ini pertanyaan anak-anak lagi baca nih penjelasan Syekh Utsaimin ya sambil nunggu tadi. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya orang terkena musibah itu dalam dua kondisi. Kondisi pertama, dia sabar, berharap pahala, ingat dengan pahala yang disediakan, maka yang seperti ini akan dapat dua pahala. Dua balasan. Yang pertama dihapuskan dosanya dan ditambah kebaikannya. Kondisi kedua, ada orang yang sabar nahan diri tapi dia mengeluh hatinya. Ya gak kuat dia. Dia lupa sama pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi seperti ini dia akan dihapuskan dosa-dosanya saja. Jadi kondisi orang yang pertama dia bersabar, kemudian berharap pahala sama Allah, maka dia akan dapat pahala, dihapuskan dosa-dosanya. Tapi kadang-kala tadi ada orang yang dia tertimpa menggerutu mungkin, akhirnya dia mengeluh. Maka dalam kondisi seperti ini itu hanya menghapuskan dosa-dosanya saja. Tapi dia tidak akan mendapatkan pahala. Maka usahakan kita bukan hanya dihapuskan dosa-dosa kita. Sakit ya tetap sakit. Ada apa kita menggerutu macam-macam. Maka usahakan dapat penghapusan dosa dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, Ustaz. Nah. Bagaimana jika seseorang berdoa ingin meninggal dalam usia muda, bukan karena musibah, tetapi hanya menginginkan kematian dalam keadaan bertaubat, istiqomah dalam beragama, dan mengharapkan dimasukkan Allah ke surga dan bertemu dengan Allah. Apakah itu diperbolehkan? Nah, iya. Jadi berkaitan dengan minta mati muda dalam kondisi istiqomah di atas agama. Seharusnya dia minta umur panjang, mati di atas keistiqomahan. Kenapa? Karena khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diajarkan Nabi SAW mengatakan waqbidni ilaika ghairu maftun. Dan cabutlah nyawaku dalam kondisi aku tidak terkena fitnah. Maka di sini itu yang dipinta. Jadi perkara muda, tua, kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Sehingga kita tidak boleh menentukan anak mau matilah sekarang ini. Mumpung belum fitnah. Wallah kita nggak tahu. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, bukan dalam masalah penyakit ya. Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khairni. Ya Allah, dengan ilmumu dengan yang gaib. Ilmumu dengan semua yang gaib. Dan kemampuanmu untuk menciptakan, maka hidupkan aku apabila hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairni. Dan wafatkan aku apabila wafat itu baik untukku. Jadi ini bukan dalam kondisi penyakit dalam hadis ini. Tapi memang kita nggak tahu jemaah. Maka mintalah kepada Allah agar terus istiqamah sampai ajal menjemput. Kapan ajal menjemput? Terserah Allah. Kalau memang baik sekarang-sekarang, kalau lebih baik pekan depan, bulan depan, tahun depan, kapan? Terserah Allah Jalla Jalaluhu. Maka serahkan kepada Allah, bukan kita yang menentukan. Taib jamaah, kita udah azan di sini. Ada pertanyaan terakhir? Ini ada masalah keluarga dengan suami. Kemudian si istri selalu mengungkit-ungkit
masalah kesalahan suami tersebut, apakah si istri berarti tidak bersabar akan hal itu? Nah, subhanallah ya, memang ini masalah wanita. Yang kata Rasul SAW, andai kata engkau berbuat salah kepadamu sekali, maka perempuan ini akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Seharusnya seorang dalam rumah tangga itu melihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Kekurangan diperbaikin bukan untuk diungkit-ungkit. Kebaikan yang seharusnya selalu diingat. Jadi suami berbuat salah, jangan diungkit-ungkit, tapi berusaha untuk diperbaikin kesalahan tersebut. Yang lalu biarlah berlalu. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu, tujuan memperbaiki suami itu tercapai. Sebagaimana kita tidak lepas dari kesalahan, kita banyak salah kita. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kita melihat kepada kebaikannya. Kalau dikatakan sabar, ya sabar. Laki berbuat salah, diperbaikin, gak ada masalah. Tapi bukan mengungkit-ungkit. Mungkin dia sudah tobat. Sekarang melakukan kesalahan lagi, kesalahan yang baru. Sehingga bukan yang lama-lama kemudian ditimpukkan kepada dia. Kemudian akhirnya dia malah gak mau memperbaiki diri akhirnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.